Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, ada sebuah kisah dari dunia Arab, seorang raja yang sangat terkenal namanya Sultan Arsad. Dia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Satu hari dia ingin berbicara dengan seorang yang bijaksana, yang dia minta supaya anak-anaknya ini diajar menjadi orang yang terkenal bukan karena kejahatan tapi karena kebaikan. Lalu sang bijaksana yang namanya Aliman, dia tanpa sepengetahuan Raja Sultan, dia mengajarkan keutamaan-keutamaan dalam ajaran Yesus di bukit, terutama keutamaan-keutamaan teologis, yaitu iman, harap, dan kasih. Dalam waktu 1 dan 2 tahun, raja sudah mulai merasakan perubahan yang ada dalam ketiga anaknya. Lalu dia memanggil Aliman dan bertanya, "Apa yang kamu ajarkan kepada anak-anakku sehingga mereka berubah?" Dan Aliman mengatakan, "Saya mengajarkan sebuah ajaran yang dibawa oleh seorang yang sangat terkenal, yang patut diteladani, yang populer." Sang raja bertanya, "Siapa itu? Apakah dia Julius Caesar atau Alexander Agung?" Tetapi Aliman mengatakan, "Bukan, dia adalah Yesus Kristus." Lalu Raja Arsad bertanya kepadanya, "Kalau begitu, tolong ceritakan kepada saya kisah atau riwayat dari Yesus Kristus itu kepada saya." Dan Aliman sebagai seorang Kristen Koptik di daerah Arab lalu menjelaskan siapa Yesus dari saat lahirnya, waktu masa mudanya, dan apa saja yang diperbuat, apa saja yang diajarkan. Sampai Yesus mengorbankan dirinya, jiwanya demi orang yang dicintainya. Dan itu menarik bagi Raja Sultan Arsad ini. Maka dia lalu mengatakan kepada Aliman, "Kalau begitu sekarang jangan hanya mengajarkan hal itu kepada 3 anak saya, tapi hendaknya kamu mengajarkan itu juga kepada semua rakyat yang ada di sini, supaya mereka hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti Yesus Kristus." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, cerita itu mau membawa kita pada kesimpulan ini, bahwa Raja Sultan Arsad terkesan dengan ajaran atau khotbah Yesus di bukit yang ditampilkan oleh Aliman. Khotbah di bukit memang sebuah khotbah yang luar biasa untuk hidup kita. Bahkan mantan Perdana Menteri India Mahatma Gandhi, dia sangat kagum dengan ajaran Yesus atau khotbah Yesus di bukit ini. Sampai dia mengatakan, kalau semua orang Kristen mengikuti ajaran Yesus ini, maka dunia akan menjadi damai.
Tapi sayang, jarang ada orang Kristen yang mau mengikuti ajaran yang begitu luar biasa. Maka saya tidak mau menjadi orang Kristen karena mereka tidak memberi teladan bagi saya. Itu kata Mahatma Gandhi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengar ini, Yesus mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Saya bacakan untuk kita semua. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun menjadi ringan. Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi khususnya, kamu mengikuti hukum Taurat yang sangat membebani hidupmu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Hal-hal kecil mereka perhatikan, tapi yang inti mereka tidak perhatikan. Itulah yang membuat beban bagi kebanyakan orang Yahudi. Orang-orang Farisi, para imam, ahli Taurat, membebani orang-orang Yahudi dengan berbagai macam tuntutan yang mungkin mereka sendiri tidak dapat memenuhinya. Tetapi mereka menuntut pada orang lain untuk melakukannya. Beban itulah yang Yesus katakan kepada mereka, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, intinya adalah Yesus mengajarkan kepada kita semua, Allah kita bukan Allah yang penuh kuasa saja. Allah kita adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Allah yang penuh kasih. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang dia alami semasa hidupnya. Apa yang dia perbuat semuanya tergerak karena belas kasih. Contohnya adalah ketika dia bertemu dengan seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Tergerak oleh belas kasihnya, dia menyembuhkan pengemis yang buta ini. Tergerak oleh belas kasihnya, dia memberi makan kepada 5.000 orang yang mulai kelaparan. Maka sekali lagi, Injil ini hanya mau mengatakan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Saya hanya mau mengatakan ini. Kalau kita sampai saat ini masih mempunyai beban, masih mempunyai kesulitan, masih mempunyai hal-hal yang membuat hidup kita menjadi tidak damai dan tenang, datanglah kepada Yesus. Mungkin dia akan meringankan beban kita. Mungkin dia akan mengatasi beban kita. Kalau kita yakin, kalau kita percaya bahwa Allah kita Allah yang penuh belas kasih, lemah lembut, dan dia akan mengatasi apa yang kita alami sebagai penderitaan dan kesulitannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.